Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suniati Lailiyah. Di sini saya akan memenuhi tugas BK individu yang diampu oleh Ibu Mariatul Kiptiah. Di sini saya mengambil klien saya. Di depan rumah saya ada dua orang. Dua orang tersebut memang mempunyai anak-anak yang sangat bandel. Yang pertama, depan rumah saya pas orang itu memiliki 3 anak. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Yang pertama itu mempunyai penyakit kayak kelainan kurang tinggi atau nggak bisa gemuk. Terus yang kedua itu mempunyai penyakit gatal, dan yang ketiga itu juga mempunyai penyakit gatal, dan ketiga tersebut mempunyai penyakit paru-paru. Selanjutnya terus yang kedua itu klien saya mempunyai anak satu, tetapi susah banget dibilangin. Dia itu kayak sikapnya tuh masih kekanak-kanakan banget, padahal dia itu sudah kelas 1 SMP, tetapi dia tuh bergaulannya dengan anak-anak kecil kayak gitu. Jadi menurut saya, kita sebagai seorang ibu itu harus mendidik anak kita dengan tegas. Terus ya nggak tegas-tegas secara amat sih ya, kita juga bisa membicarakan dengan baik sikap mereka itu kayak gimana, kayak gitu. Terus dia itu bermain dengan anak-anak kecil itu tadi. Terus sikap dia bandel banget terhadap ibunya, dibilangin nggak bisa, apalagi dibilangin tetangganya itu malah bantah kayak gitu, kayak bangkang kayak gitu. Terus yang ketiga anak itu tadi, itu yang pertama juga bandel banget, disuruh ibunya, bapaknya tuh nggak mau, cuma kayak bilang, misal disuruh beli belanja sama ibunya tuh bilangnya kayak gini, nantilah bu, kayak gitu, nggak mau lah bu, kayak gitu. Terus kalau yang kedua itu emang dia nurut, tetapi dia tuh bandelnya itu di sini tuh dia cerewet, suaranya tuh keras, tetapi dia tuh manut banget sama ibunya. Terus yang ketiga, kalau yang ketiga itu masih kecil, umur SD kelas 2. Dia tuh juga bandel banget, nakal banget. Kalau sama saya tuh berani ya. Terus yang anak satu itu tadi, dia itu juga bandel, dibilangin susah, tetapi kalau saya bilangin tuh dia langsung nurut kayak gitu. Maka dari itu ibu atau bapaknya kira-kira bisa lah membicarakan dengan baik kayak gitu. Jadi jangan memakai kekerasan kayak gitu. Di sini saya akan membahas mengenai permasalahan yang dialami oleh klien saya, yaitu dalam buku ini 40 teknik yang harus dimiliki oleh konselor. Jadi saya ambil dari 40 teknik ini, salah satunya yaitu teknik overcorrection. Insya Allah saya akan mempermasalahkan atau menyelesaikan masalah klien tersebut. Jadi kalau masalah-masalah bandel itu bisa dibilangin lah terhadap anaknya, terhadap anak-anak itu tersebut. Semisal dia pulang sekolah nggak mau ganti baju, terus langsung main, dipanggil suruh ganti baju nggak mau, ya itu kan kadang ada ibu-ibu kayak gitu kan langsung diseret anaknya ya, tetapi kan itu kurang higienis kayak gitu loh. Jadi kita nggak boleh lah terkeras terhadap anak kita. Jadi didiklah anak itu dengan baik.
secara halus, jangan dengan secara kasar. Kalau kita mendidik anak dengan secara kasar, maka anak itu akan semakin membangkang. Terus saya akan menjelaskan mengenai teknik overcorrection di sini. Yang saya tahu, teknik overcorrection adalah sebuah bentuk hukuman, tetapi ia tidak mengikuti sebuah teori tertentu. Teori tertentu, alih-alih ia memasukkan berbagai aspek dari banyak teori yang berbeda, termasuk feedback, time out, compliance training, extinction, dan hukuman yang lain. Kayak gitu, seperti ya semisal anak-anak tersebut tadi susah dibilangin, kita sebagai orang tua ya bicara baik-baik lah, kayak gini, dek jangan nakal lah, kasihan mama sama papa atau ibu atau bapak mengurus kalian dengan baik, mengajarkan kalian gak seperti itu, kenapa kamu seperti itu, kayak gitu. Semisal sesuai pergaulan ya. Jadi di sini itu kayak apa, teknik overcorrection di sini itu kayak semisal pulang sekolah itu tadi, semisal pulang sekolah terus bajunya di kemana-mana, jadi kayak gitulah apa, terus ya itu tadi melempar baju kemana-mana di apa, tempat tidur lah, di lantai lah, kayak gitu. Terus nggak bisa apa, jaga dirinya dengan baik, terus nggak bisa merawat dirinya dengan baik. Seperti tiga anak itu tadi, yang pertama itu kalau mandi susah banget, maksudnya kalau disuruh mandi pagi itu jarang banget dia mandi pagi, bahkan mungkin setahu saya nggak pernah sih ya. Terus yang kedua itu kan dia punya penyakit gatal, kalau saya saranin dia tuh yang ikut, tapi tuh nggak dilakuin setiap harinya. Kalau dilakuin setiap harinya pasti dia sembuh. Terus yang ketiga, kalau aku bilangin tuh kayak nyelemor kayak gitu loh. Nyelemornya tuh kayak apa, ngomong sendirilah, apalah kayak gitu. Pokoknya nggak memperdulikan omongan aku kayak gitu. Terus yang itu tadi, yang satu itu tadi, dia itu apa, setiap main ke rumah aku itu kayak ya mainnya itu main, entah ya, nggak tahu juga, kalau ada boneka di depan ya diambil kayak gitu. Terus kalau masalah kayak main musik kayak gitu, dia tuh dikerasin kayak gitu loh, tetangga sekitar tuh sampai denger banget. Jadi kalau kayak gitu, teknik overcorrection di sini itu membantu atau memberikan hukuman terhadap si anak-anak tersebut. Jadi ya hukuman ya sewajarnya, semisal ya anak-anak itu tadi kalau pulang sekolah sepatu nggak dirapiin, terus nggak ganti baju, terus atau bajunya dilempar di lantai atau di tempat tidur, ya sewajarnya lah kita menghukumnya seperti itu. Jadi itu tadi yang bisa saya sampaikan. Ya kita bisa teknik overcorrection itu tadi apa, kayak memberikan hukuman ya. Jadi kita bisa memberikan hukuman terhadap anak-anak tersebut dengan cara berbicara dengan baik, yaitu ya dibilangin baik-baik lah. Ya lek balik sekolah ki ya apa, disalahke sing apik tonduk le kayak gitu kan. Ya
ditaruh di tempatnya yang rapi kayak gitu. Jangan malah dibentak, terus dipukul atau dan lain sebagainya. Jangan. Saran saya yaitu tadi, jangan sampai kita jadi orang tua memukul anak dengan keras. Lama-kelamaan anak tersebut bisa jadi pembangkang atau lebih melawan orang tua nanti. Ya, itu tadi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat menunaikan ibadah puasa.